Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan kesempatan dan waktunya untuk demo program pada hari ini. Kemudian terima kasih saya ucapkan pula terhadap Prof. Fasek selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan pola. Ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Fania Sitarani, NIM F1D017019. Di sini saya bersama rekan saya Muhammad Ilham Maulana dengan NIM F1D017059. Kemudian ada juga Diwan Gagas Imagi dengan NIM F1D017011. Baik, pada kesempatan yang insya Allah baik ini, kami akan sedikit demo mengenai tugas besar kami yang berjudul pengenalan wajah menggunakan PCA. Baik, langsung saja masuk ke codingannya. Hal yang pertama kita lakukan seperti biasa adalah import library. Kemudian selanjutnya kita meload image yang kita gunakan sebagai dataset. Baik, bisa dilihat. Kemudian untuk setelah kita load gambar, dataset yang kita gunakan, kita mengambil nilai pad dari setiap gambar yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita akan memberi label terhadap masing-masing gambar tersebut. Label dari setiap padnya maksudnya. Kemudian bawah lagi, di sini kita menampilkan bar chart jumlah sampel wajah untuk setiap individu. Jadi di sini bisa dilihat jumlah sampel untuk setiap individu yang digunakan itu masing-masing ada 10 gambar. Kemudian tampilan dataset dari setiap individunya bisa dilihat ada di bawahnya, ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, setiap masing-masing individu ditampilkan seperti ini. Kemudian kita lakukan pemisahan data training dan data tesnya. Nah, di sini dari masing-masing gambar yang kita gunakan tadi dipecah menjadi setengah-setengah seperti itu, kayak perbandingannya 50:50. Jadi apabila satu orang terdapat 10 gambar, nah 5 gambarnya dijadikan sebagai data testing, yang 5 lainnya digunakan sebagai data trainingnya. Nah, ini diambil secara random seperti itu. Kemudian dilakukan pengambilan indeks angka random yang tidak berulang dari 0 sampai 9. Kemudian diambil indeks dan dimasukkan ke masing-masing data train dan data tesnya. Bisa dilihat seperti di bawah hasil data test label dan train labelnya. Kemudian kita tampilkan hasil set data yang sudah kita training. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita tampilkan pula hasil dari dataset yang kita jadikan sebagai data testing. Seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk ke PCA yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ilham Maulana. Untuk setiap stepnya kepada Ilham, saya persilahkan. Ya, terima kasih Tita. Jadi di sini saya akan menjelaskan step by step PCA. Jadi step pertama yang kita lakukan itu adalah mendapatkan rata-rata atau mean dari dataset training. Jadi di sini kita dapatkan rata-rata dengan menggunakan input mean dan aksis 0, berarti kita mencari rata-ratanya per kolom, per baris maksud saya. Dan setelah itu untuk step kedua kita hitung center matrix atau yang diajarkan Bapak Fasek adalah div-nya. Jadi div atau center train matrix yang kita dapatkan menggunakan dari train set maksudnya dataset trainingnya dikurangi dengan mean dari rata-rata dari dataset training tersebut. Yang step ketiga adalah menghitung covariance dari matrix. Nah, covariance dari matrix dapat kita dapatkan menggunakan perkalian matrix transpose dari center train matrix dikalikan dengan center train matrix tanpa transpose. Didapatkan hasil covariance seperti ini. Dan besar dari matrix covariance adalah 10.304 dikali 10.304. Untuk step keempat dilakukan analisis eigen dengan covariance matrix yang telah didapatkan. Nah, di sini kita akan menggunakan
menganalisa eigenvektor dan eigenvalue. Nah, di sini kita mendapatkan eigenvektor dan eigenvalue dan eigenvektor. Nah, di sini karena hasil dari perhitungan eigenvektor itu dia urutannya ascending, untuk lebih mempermudah kita akan membalik hasil perhitungan tersebut sehingga hasilnya terurut secara descending. Di sini kita membalikkan baik eigenvalue dan eigenvektor matrix, dan kita menampilkan hasil eigenvalue. Dapat dilihat hasil eigenvalue adalah sebagai berikut. Setelah itu kita juga menampilkan hasil eigenvektor. Kita mengubahnya menjadi data frame untuk mendapatkan hasil yang lebih mudah dibaca daripada menggunakan NumPy. Nah, setelah kita mendapatkan hasil eigenvektor dan hasil eigenvalue, kita lanjut ke step 5, yaitu memilih eigenvektor berdasarkan eigenvalue terbesar. Jadi di sini kan karena kita sudah mengurutkan secara menurun atau descending, kita dapat langsung mengambil n jumlah eigenvektor atau eigenvalue terbesar yang pertama, karena mereka sudah terurut secara menurun. Di sini kita menggunakan 4 tes. Jadi di sini kita menggunakan 4 tes. Jadi ada yang menggunakan jadi di sini kita tidak langsung menghitung berapa banyak eigenvektor yang akan digunakan, tapi kita tidak menentukan langsung berapa eigenvektor yang akan digunakan atau berapa dimensi yang akan digunakan, tapi kita menghitungnya berdasarkan variansnya. Jadi di sini untuk variabel pertama kita akan menggunakan variansnya sebanyak 0,5. Jadi total varians yang bakal kita pakai adalah 0,5. Dari 0,5 ini kita akan menghitung berapa banyak eigenvektor yang akan kita gunakan berdasarkan total varians tersebut. Untuk total value kedua adalah 0,75, total varians ketiga adalah 0,85, dan total varians keempat adalah 0,95. Nah, dari sini kita akan menggunakan count dimension, menghitung berapa banyak dimensi atau eigenvektor yang akan kita pakai berdasarkan total varians tersebut. Dan kita dapatkan bahwa banyaknya dimensi varians ke-1 adalah 7, varians kedua adalah 27, varians ketiga adalah 53, dan varians keempat adalah 118. Nah, dapat dilihat ini adalah visualisasi dari seberapa banyak eigenvektor atau dimensi yang dipakai berbanding dengan seberapa banyak variance yang digunakan. Jadi dapat dilihat bahwa semakin besar eigenvektor yang ingin dipakai, maka semakin besar total variance yang harus digunakan. Setelah itu kita melakukan proyeksi. Proyeksi ini kita gunakan dengan kita dapatkan dengan mengalihkan projection matrix tadi. Kita sudah mengambil di sini tadi kita mengambil proyeksi matrix. Jadi proyeksi matrixnya maksudnya kita mengambil n jumlah eigenvektor matrix dari matrix eigenvektor matrix ini. Nah, di sini karena di MEVA 1 adalah 7, jadi kita mengambil 7 eigenvektor matrix dengan eigenvalue terbesar. Untuk varians kedua 27 eigenvektor matrix dengan eigenvalue terbesar, dan seterusnya. Setelah itu kita melakukan proyeksi. Di sini proyeksi kita lakukan dengan mengalihkan transpose dari project matrix 1 dengan transpose dari center tree matrix. Begitu juga dengan untuk proyeksi matrix 2, proyeksi matrix 3, dan proyeksi matrix 4. Setelah kita mendapatkan hasil proyeksi, kita dapat mencoba menampilkan 4 eigenvektor dengan eigenvalue terbesar. Jadi di sini karena kita telah mengurutkan eigenvalue secara menurun, kita cukup memilih eigenvektor dengan indeks terkecil 0, 1, 2, 3, dan ini sudah terurut dari yang paling besar dari paling besar dan menurun. Di sini ini adalah eigenvektor terbesar dengan eigenvektor dengan eigenvalue terbesar. Ini eigenvektor dengan eigenvalue kedua terbesar, dan seterusnya. Nah, di sini kita coba merekonstruksi gambar dengan eigenvektor yang tereduksi. Jadi kita mencoba
karena tadi eigenvektor apa? Kita menggunakan sebagian dari eigenvektor yang didapatkan. Jadi di sini kita akan mencoba merekonstruksi dengan hanya sebagian eigenvektor dari yang kita pakai tadi. Jadi di sini kita menggunakan proyeksi matriks keempat yang paling besar, yang proyeksi matriks keempat yang menggunakan total variance paling besar, yang berarti dia menggunakan eigenvektor paling banyak, sehingga hasil rekonstruksinya sangat mirip atau hampir sangat mirip dengan wajah asli. Nah, setelah itu kita akan untuk mempersiapkan untuk evaluasi, kita akan mencoba memproyeksikan test mean. Jadi test mean ini kita perlakukan sama dengan train mean tadi. Kita dapatkan center test metricnya dengan mengurangi test set kurang train mean. Setelah itu kita melakukan perkalian matriks dari proyeksi matriks 1 dikalikan dengan center test matrix, bukan center train matrix. Nah, setelah itu kita coba tampilkan hasil dari test mean, yaitu adalah wajah rata-rata dari dataset test. Nah, di sini kita dapat lihat ini adalah wajah rata-rata dari dataset test. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara mengevaluasi PCA ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Pijadiwan Gagas Imagi. Saya persilahkan untuk. Jadi pada di layar ini ada katanya mencari jarak titik terpendek. Setelah kita temukan nilai PCA-nya, kita mengklasifikasi data menggunakan metode KNN K1. Dengan fungsi Euclidean distance ini, kita mencari nilai jarak Euclidean terpendek yang digunakan untuk mengklasifikasi data tes tersebut. Di dalam fungsi Euclidean distance ini ada rumus seperti itu, mat, SQRT, sum, itu adalah rumus dari Euclidean distance yang akan dibandingkan dengan jarak minimum dari variabel yang lainnya. Kemudian di bawahnya itu ada if train label index, itu digunakan untuk membuat sebuah conversion matrix, yang dimana jika label index dari train label index sama dengan test label index, maka akan ditambahkan pada conversion matrix, ditambahkan nilai 1 dengan indeks test label I dan indeks test label I juga. Nah, jika train label indeksnya tidak sama dengan test labelnya, maka transformation matrixnya akan dimasukkan ke dalam test label I dan kolom train label index. Baik, kemudian ada di bawahnya itu ada fungsi precision. Ada fungsi precision yang digunakan untuk mengevaluasi data presisi, yang dimana variable call itu berisikan dari semua data dalam kolom label. Jadi nilai precision itu adalah nilai conversion matrix dengan indeks label dan label dibagi dengan total dari variable call tadi itu. Dan juga ada fungsi recall, sama dengan precision tadi itu, juga menggunakan untuk mengevaluasi data. Pada fungsi recall ini tapi beda dengan precision. Di sini kita menggunakan row atau baris, yang dimana row itu akan berisikan tentang baris-baris pada baris indeks ke label. Dan juga di sana kita mengambil nilai conversion matrix dengan indeks label dan dibagi dengan sum dari row. Di situ juga ada fungsi akurasi, digunakan untuk mengevaluasi akurasi dari klasifikasi tadi. Di sana ada variable diagonal sum yang digunakan untuk digunakan untuk menampung nilai dari conversion matrix diagonalnya dengan menggunakan numpy.trace.
Di situ juga ada variable sum of all element, yaitu adalah total jumlah dari semua confusion matrix, yang dimana akan direturn atau nilai akurasinya adalah nilai diagonal sum dibagi dengan sum of all element. Di situ adalah precision macro average. Fungsi precision macro average ini adalah untuk menghitung nilai rata-rata dari precision, karena fungsi precision tadi itu hanya menghitung satu kolom. Jadi dia di sini pada fungsi ini akan merata-ratakan dari jumlah semua kolom tersebut. Di situ juga ada fungsi recall macro average, sama dengan precision itu di sini digunakan untuk merata-ratakan recall-nya, karena pada fungsi recall sendiri hanya mengambil satu baris saja. Nah, bisa lihat di depan itu kita memanggil sebuah fungsi equilibrium distance dengan variabel reduced dim train 1 dan reduced dim test 1. Yang bisa dilihat itu ada predicted 0 dengan absolute 0, berarti dia benar. Ada juga prediksi yang salah, dia memprediksikan nilai 25 sedangkan aslinya adalah 0. Dan lihat ke belakang terus juga ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah. Pada itu dia diprediksi nilai 31 yang harusnya 1. Yang didapatkanlah akurasi sebesar 0,885. Nah, di sini nih ada PD set option itu digunakan untuk menampilkan semua kolom dan sama juga itu kolom dan baris. Di sini tampilkan sebuah confusion matrix yang telah dibuat tadi itu. Nah, di situ ada detail confusion matrix itu adalah untuk mengambil fungsi untuk melihat nilai dari rata-rata makro presisi dan makro recall dan juga nilai dari akurasi, yang dimana hasil rata-rata makro presisi adalah 0,905 dan nilai hasil rata-rata makro recall adalah 0,885 dan akurasi juga bernilai 0,885. Di sini juga sama, yang dapat dilihat ini sama dengan, tapi memiliki variabel berbeda, parameter yang berbeda. Yang digunakan adalah reduced dim train 2 dan reduced dim test 2. Di sini juga kita menghitung nilai akurasinya dan ditampilkan confusion matrixnya dapat dilihat di bawah. Itulah confusion matrix dari variabel reduced dim train dan reduced dim train 2 dan reduced test 2. Nah, dengan menggunakan variabel tersebut didapatkanlah sebuah hasil makro presisi 0,950 dan nilai makro recall 0,934 dan akurasi sebesar 0,95. Di sini juga sama, tapi menggunakan variabel reduced dim train 3 dan reduced dim test 3. Itu confusion matrixnya. Dan itu juga hasil dari perhitungannya dengan mendapatkan nilai rata-rata makro presisi 0,963, mendapatkan hasil rata-rata makro recall 0,94 dan akurasi sebesar 0,955. Yang ini juga sama dengan variabel 4. Itu juga adalah confusion matrixnya dan hasil yang didapatkan untuk variabel keempatnya. Ya, sekiranya itu sekian dari saya. Mungkin rekan saya Pania Sitarani ada dapat menjelaskan dari visualisasi tersebut. Ya baik, jadi bisa dilihat dari hasil visualisasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Gagas tadi, bahwa grafiknya itu pertama dari awal itu dia berbanding lurus antara akurasi dengan jumlah eigenvektornya. Nah, kemudian setelah sampai setelah nilai eigenvektornya itu mendekati 60,
kemudian akurasinya itu perlahan bisa dibilang menurun. Menurut kami ini dapat disebabkan karena terjadi overfitting atau adanya noise kayak gitu. Terima kasih. Tutup data. Baik, sekian dari kami. Atas kekurangannya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.